Kita pasang itu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari saudara, dimanapun kita berada saat ini, kita akan ujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sekali lagi ujian ini. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di bangsa kami, di gereja-Mu, di keluarga kami. Hanya ada satu nama yang layak dipuji disembah, nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami datang dengan satu tujuan kami. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Dan dimanapun kami berada saat ini, di mana tempat kami berada, kami percaya hadirat-Mu hadir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memulihkan keadaan kami, untuk memulihkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walau di mana kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawatilah kami, jamahlah kami Tuhan, sentuhlah kami, supaya kami merasakan damai-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian kami dalam tangan-Mu. Dialah Tuhan yang campur tangan, Dialah Tuhan yang melawat, Dialah Tuhan yang memimpin kami dari permulaan dan sampai penghabisannya Tuhan. Dialah Tuhan yang campur tangan, supaya kami dengan sukacita memuji dan menyembah-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada. Kami menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Dialah Tuhan yang menjamah, Dialah Tuhan yang mengurapi, Dialah Tuhan yang memakai apa yang keluar daripada mulutnya. Itulah isi hati-Mu yang Kau ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom saudara dan saudari yang berada di rumah, dimanapun saja kita berada. Kita percaya Tuhan hadir di mana tempat kita berada. Oke, mari kita angkat pujian, Tuhan memberiku kegirangan. Mari dengan sukacita kita mengangkat pujian dengan penuh kesyukuran, sebab Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kita. Haleluya. Memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Dia yang baru dicurahkan. Oh haleluya, ku bersorak. Lagi sekali. Tuhan memberiku kegirangan
Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan, sebab Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Oh, shalala mama 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 mama, sembah Dia. Oh, shalala mama 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 mama, shalala mama 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 mama.
di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tengah kami. Dimanapun kami berada pada pagi ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami. Baik yang ada di rumah dan di mana saja, kami merasakan hadirat Tuhan hadir. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom pada kita semua, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Selamat beribadah bersama kami secara online. Dan pagi ini ada dua pengumuman untuk kita semua. Mari kita dengarkan. Yang pertama ialah prayer meeting kita masih tetap kita adakan setiap hari Isnin pukul 5:30 pagi dan Jumat pukul 9 malam. Mari semua bergabung di dalam Zoom prayer meeting yang linknya akan kita bagikan dalam grup-grup WhatsApp kita ya. Dan juga untuk perayaan Natal tahun ini kita akan tetap membuat ibadah secara online. Dan untuk tanggal 25 Desember bulan hadapan kita belum lagi tahu apa keputusan yang diambil kerajaan, sama ada masih PKPB lagi ataupun sudah boleh beribadah di gereja. Kita berdoa, kita doakan kita boleh beribadah di gereja ya. Tapi untuk yang online kita akan tetap adakan. Terima kasih, itu saja pengumuman untuk kita pagi ini. Dan terima kasih juga untuk tim pujian. Mari saudara-saudariku, Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, semua sudah siap dengan Alkitab ya? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi hamba-Mu, kiranya hikmat dan wibawa surgawi ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, dan juga berkat atas setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membuka kitab kita dari buku Yesaya, pasalnya yang ke-55. Ayat ini sudah sangat famous. Sengaja atau tidak sengaja kita menghafalnya, kita sudah hafal sebab sangat sering kita dengar. Yesaya 55, Anda pasti tahu ayat keberapa yang famous itu? 8 dan 9. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ayatnya yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Pasti kita semua sudah familiar dengan firman ini ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan kita bukan jalan Tuhan. Dan Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik bagi kita.
Semua kita pasti percaya kalau Tuhan memang sudah punya rancangan yang baik, yang indah bagi kita. Kalau kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita, saya rasa karena tidak ada orang lagi di atas stage, saya sudah boleh buka ini ya. Kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita, mengapa kita selalu sering hanya melakukan rancangan kita sendiri? Kita mau melakukan rancangan kita sendiri, apa yang kita rancangkan, tanpa melibatkan Tuhan di dalam rancangan tersebut, tanpa bertanya kepada Tuhan. Kita sudah membuat rancangan kita sendiri, ya. Dan setelah kita membuat rancangan kita, yang kita mau dari Tuhan, Tuhan memberkati rancangan yang sudah kita buat itu. Tuhan mencukupkan jikalau ada keperluan-keperluan, dana-dana yang dibutuhkan. Tuhan memberi kelancaran untuk rancangan yang sudah kita buat itu. Itu fungsi Tuhan bagi kita, untuk memberkati, melancarkan rencana kita. Tapi apakah kita yakin kalau itu adalah rancangan yang terbaik untuk kita? Sudah yakin? Kita yang menyusunnya, apakah kita yakin? Kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan juga di dalam Matius 6 ayat 33 yang juga sudah sangat terkenal dan kita sudah pasti tahu, tak payah buka Alkitab, saya rasa semua sudah ingat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan sudah juga mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah. Kita mencari kerajaan Allah ini di dalam semua bidang hidup kita, di dalam segala keputusan kita, tindakan kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah ini sangat luas ya, tetapi yang mau kita tahu di sini, kerajaan Allah sudah pasti rajanya pasti Allah. Dia yang berkuasa penuh, dia yang berkuasa mutlak di dalam kerajaannya. Sudahkah kita bertanya kepada Allah? Sudahkah kita mendahulukan kerajaan Allah ketika kita membuat perancangan hidup kita? Apa kehendak raja kita? Apakah rancangan kita itu sudah sesuai dengan kebenarannya? Tak kiralah rancangan kita dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam sekolah anak, apa saja, di dalam perkawinan terutamanya. Sudahkah kita bertanya kepada Allah? Sudahkah kita tahu kehendak Allah? Sudahkah kita menjalankan kebenaran Allah di dalam rancangan kita itu? Jangan setelah rancangan kita gagal berantakan, baru kita pandai mencari Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Dan pada tahap ini juga, rancangan yang sudah kita rancang itu, ketika itu gagal berantakan, pada tahap ini kita selalunya juga masih belum sadar. Ketika itu gagal berantakan, yang seharusnya kita lakukan, karena kita merencanakannya tanpa melibatkan Tuhan, kita bertanya, Tuhan, mungkin rencana yang sudah saya buat sudah melukakan hati Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan? Bukan seperti itu, tetapi kita mencari Tuhan, kita memanggil Tuhan, tetap dengan rencana kita. Tuhan tolong saya supaya rencana saya ini jangan gagal. Beri kelancaran Tuhan. Buka jalan Tuhan. Nampak tiada jalan lagi untuk rencana saya ini. Tolong buka jalan Tuhan. Itu yang selalu kita lakukan. Tetap dengan rancangan kita. Kita tidak bertanya,
Apakah Tuhan setuju dengan rancangan kita? Dalam Amsal 16 ayat 3 sudah dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan maksudnya bukan setelah kita membuat rencana, setelah kita menyusun rencana sesuai dengan kemauan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah rencanaku, kuserahkan ke dalam tanganmu, berkatilah supaya semua terjadi, supaya semua sukses. Bukan, kita serahkan segala perbuatan kita, apapun itu rancangan kita, supaya Tuhan yang turut campur tangan, supaya kehendak Tuhan yang dilaksanakan. Amin. Oleh karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita, dan Tuhan punya kuasa atas hidup kita, Tuhan juga mampu mencegah pandemik yang sekarang kita lalui ini, yang sedang berlaku ini. Kita harus menerima bahwa Dia telah mengizinkan ini terjadi. Mengapa? Mengapa Tuhan mengizinkan ini sekarang terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak mengerti. Tidak salah kita berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Berdoa supaya vaksin cepat ditemukan dan semua rakyat mendapat vaksin supaya kita boleh kebal terhadap virus ini. Berdoa untuk yang sakit, yang terjangkiti oleh virus ini. Berdoa juga untuk frontliners. Tidak salah kita berdoa. Bahkan saya rasa tidak salah kalau kita mencabar Tuhan dengan soalan-soalan kita. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi seperti hambanya, kalau kita ingat Yusuf dengan jubahnya yang maha indah itu, ataupun Ayub dengan kesengsaraannya itu, jangan sekali-kali kita mengutuki Tuhan. Percaya pada kedaulatan tertinggi Tuhan atas hidup kita. Sebab rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Tetapi Dia pasti punya yang terbaik untuk kita. Ketika kita mengalami penderitaan, kesakitan, dan seperti yang kita alami sekarang ini, penderitaan bukan berasal dari Tuhan. Penderitaan itu berasal dari iblis. Iblis sudah menguasai dunia, pikiran kita, perasaan kita. Perbuatan manusia sudah sangat dikuasai iblis. Ini sangat memungkinkan untuk terjadinya penderitaan, kesusahan dari manusia itu sendiri yang sudah dikuasai oleh iblis. Kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang berdosa, di mana dalam waktu yang singkat ini kekuatan kejahatan dapat menyebabkan penderitaan dan duka cita yang besar, yang mengerikan, seperti yang sedang dialami sekarang ini, seperti yang kita alami, dunia alami sekarang ini. Terjadi di sekeliling kita begitu banyak duka cita, penderitaan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi karena virus ini, kematian di mana-mana, di berbagai negara, sampai mereka sudah kewalahan untuk menguburkan jasad-jasad. Banyak penderitaan, kesempitan hidup karena kehilangan pekerjaan, tidak ada punca pendapatan. Bahkan saya pernah baca dalam media sosial, pilot yang seharusnya dia membawa pesawat dengan gagahnya, dengan uniformnya, dia pun sudah berjualan mie kari. Tidak salah, tetapi itu sebenarnya bukan rancangan kita, kan? Dia sebagai pilot, itu rancangannya. Tetapi sekarang karena kesempitan ini, karena situasi ini, dia harus melakukan pekerjaan yang lain.
Semua sektor kehidupan dan lapisan masyarakat terkena kesan buruk dari pandemi ini. Tidak terkecuali siapapun, semua lapisan masyarakat. Sama ada engkau kaya, miskin, muda, tua, engkau terkenal atau tidak, engkau berkuasa atau tidak, semua terkena dampak ini. Pada saat ini kita tidak boleh mengandalkan harta kita. Begitu banyaknya pun uang yang kita miliki, tidak boleh pergi melancong kemana-mana. Saya percaya kalau kita lihat kembali ke awal tahun ini 2020, pasti sudah banyak yang menyusun rencana-rencana, ya. Rencana untuk sepanjang tahun 2020. Rencana selama cuti sekolah apa yang akan dilakukan. Rencana saya ketika saya nanti akan ambil cuti dari kerja, kemana saya akan pergi. Rencana untuk membeli rumah. Bahkan rencana perkawinan untuk tahun ini. Saya tahu banyak sekali rencana-rencana yang tidak menjadi. Bahkan kalau saya melihat kembali ke akhir tahun lalu, gereja kita sudah pun membuat perancangan untuk rancangan tahun sepanjang tahun 2020. Kita berdoa, kita serahkan semua kepada Tuhan, kita mohon Tuhan campur tangan untuk rencana-rencana ini, apakah ini boleh dilakukan, dan kita susun. Tetapi yang saya tahu khusus untuk bahasa, satu pun belum ada yang kita laksanakan sebab keadaan situasi sekarang ini. Tetapi percaya, saya tidak hilang keyakinan bahwa rencana Tuhan masih yang terbaik untuk kita. Amin. Ketika kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Ada di antara kita yang sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan pandemik ini ada? Datang dengan tiba-tiba, semua rencana kami gagal. Ada yang sudah mendapat jawaban dari Tuhan? Saya belum lagi. Mengapa ini terjadi? Mengapa tidak? Why not? Apakah ketika kita bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi Tuhan? Why not? Apakah kamu sudah terlalu baik untuk tidak merasakan penderitaan ini? Apakah kamu sudah terlalu benar di dalam hidupmu sehingga engkau tidak layak menerima penderitaan ini? Ingat hambanya Ayub, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang sangat buruk terjadi di dalam hidupnya. So ketika kita bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Bisa saja ini boleh terjadi. Allah Bapa kita selalu memanggil kita dengan lemah lembut. Mungkin Dia mau menegur kita, memimpin kita, menunjukkan kita jalan. Kalau kita sudah salah, Dia mau berbicara kepada kita. Dia memanggil kita dengan lemah lembut. Tetapi lebih seringnya, bahkan selalunya, kita tidak menghiraukan Dia ketika Dia memanggil kita dengan lembut. Kita tidak mau tahu. Sama seperti anak kecil. Saya lihat sikap kita orang dewasa ini sama seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Perhatikan yang punya anak kecil. Saya juga punya anak kecil. Kalau kita panggil satu kali dia tidak mau dengar. Pelan-pelan kita panggil ya. Kita panggil dengan lembut. Buat sesuatu, dia tidak mau dengar. 2 kali dia tidak mau dengar juga. Tidak mau menyahut. 3 kali dia tidak mau juga. Sampai kita naik marah, suara kita keras, kita panggil dia dengan marah, baru kemudian cepat-cepat datang dengan ketakutan. Ya Daddy, ya Mami.
Sorry ya Dedi, sorry ya Mami, seperti itulah sifat kita. Saya lihat sikap kita seperti itu di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan lembut kepada kita, kita tidak menghiraukan Dia. Ketika sesuatu yang buruk Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baru kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Ya Tuhan, saya datang. Ya Tuhan, saya minta ampun, mohon ampun Tuhan. Saya tidak mendengarkan-Mu selama ini. Melalui satu-satu perkara, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita belajar daripadanya. Tak kiralah itu situasi yang buruk, situasi yang baik. Jikalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, pasti Tuhan ingin kita merasakan sesuatu. Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Ambil pelajaran dari sesuatu yang Tuhan sampaikan itu. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita terlepas pelajaran berharga yang Tuhan berikan dari peristiwa itu. Dan dari peristiwa ini, apa yang boleh kita ambil? Pelajaran apa yang boleh kita ambil? Jangan kita hanya mengeluh saja. Sudah sangat susah hidup ini. Tapi kita percayakan, sebagai orang percaya, kita tetap masih percaya bahwa Allah punya rancangan yang indah bagi kita. Rancangan kita bukan rancangan Allah, jalan kita bukan jalan Allah. Kalau kita masih tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita, jangan hanya bersungut-sungut ketika kita melalui situasi sekarang ini. Mari kita lihat sisi baiknya. Apa yang kita boleh belajar daripada situasi sekarang ini? Pasti ada. Renungkan, lihat apa yang sudah kita lakukan dari mula lagi MCO, mula lagi PKP. Apa yang sudah kita lakukan sampai sekarang ini? Lihat apa yang boleh kita pelajari. Saya memperhatikan anak saya yang umur 7 tahun pun dia sudah boleh belajar daripada apa yang sudah kita lakukan sepanjang MCO ini. Pertama, kita lebih ada masa di rumah ketika kita bekerja dari rumah. Sebahagian kita ada yang bekerja dari rumah. Kita mempunyai lebih masa untuk keluarga kita. Mungkin waktu kita bekerja di luar, kita tidak ada masa pulang ke rumah untuk makan tengah hari dengan istri kita, atau dengan suami, atau dengan anak-anak. Pulang lewat malam, tidak sempat bersama. Tetapi sekarang, kerja dari rumah, makan bersama, tinggal pergi ke ruang makan, duduk bersama makan. Tidak ada alasan lagi, saya tidak ada masa untuk orang tua saya, untuk ibu bapak saya, menemani mereka makan bersama. Ini adalah masanya. Apapun itu, jikalau kita masih ada masa pada saat ini, lakukan dengan keluarga kita. Ini adalah masanya kita lebih banyak waktu untuk Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dulu harus bangun pagi-pagi awal supaya tidak kena jam sampai di tempat kerja. Tidak ada masa untuk baca Alkitab, tidak ada masa untuk berdoa renungan pagi. Sekarang kamu tak payah pergi kerja, yang bekerja dari rumah. Bahkan saya percaya banyak yang tidak pergi mandi sebelum bekerja karena mereka hanya menghadap komputer saja. Ada waktu, bahkan berlebih, untuk kita berdoa dan membaca Alkitab sebelum kita memulai pekerjaan kita. Banyak perkara-perkara yang boleh kita lakukan dengan masa sekarang ini. Jangan katakan lagi tidak ada masa. Dan kita boleh cari masa itu. Yang pertama itu, banyak pelajaran yang boleh diambil dari situasi sekarang ini, saudara-saudariku. Yang kedua, yang anak kecil pun sekarang sudah belajar. Kita semua lebih memperhatikan kebersihan. Mungkin ini juga Tuhan mau ya kita buat ya. Selama ini kita sangat kotor mungkin, tidak mempedulikan kebersihan. Mau makan
ada kue-mue mungkin di situ atau kek. Tanpa basuh tangan kita terus comot itu dan masuk ke dalam mulut. Sekarang mungkin ada yang masih berani melakukan itu, tetapi kebanyakan dari kita sudah takut. Cuci tangan, basuh tangan, guna hand sanitizer. Lebih memperhatikan kebersihan. Anak kecil pun sudah tahu. Pulang dari mana-mana tempat saja, masuk ke rumah dia cepat-cepat basuh kaki dan basuh tangan. Mengajarkan kita cara kebersihan. Mungkin pada waktu yang lampau kita tidak peduli, ketika kita batuk, kita saja batuk, tidak mau menutupi mulut kita. Ataupun bersin, ingat apa yang dulu kita lakukan, pasti semua melakukan. Tidak menutup mulut ketika batuk dan bersin. Padahal itu semua yang terkeluar dari mulut kita ada bakteria, virus. Tapi karena tidak ada virus yang seperti sekarang ini yang sangat berbahaya, kita pun tidak peduli. Ini mengajarkan kita kebersihan diri, menjaga kebersihan diri, kesehatan diri sendiri dan juga orang lain. Itu pelajaran kedua yang boleh kita ambil. Yang kemudian, ini yang punya anak-anak. Ibu bapak berpeluang untuk menjadi guru kepada anak-anak mereka. Sebab semua sekarang sekolah tutup dan online, anak-anak harus belajar secara online. Bapak ibu yang harus memperhatikan mereka, membimbing mereka, mengajar mereka. Di sini bapak ibu tahu bagaimana susahnya seorang guru, seorang cikgu. Bagaimana kesusahan yang mereka hadapi setiap hari. Selama ini yang kita hanya tahu mengantar anak kita ke sekolah, balik dari sekolah sudah jadi sarjana, sudah mendapat title sarjana, tidak pernah ajar anak di rumah, ada homework hantar tuition. Sekarang kita tahu bagaimana susahnya. Jadi ini mengajarkan juga kepada bapak ibu untuk tidak bersikap semena-mena, menyalahkan cikgu di luar sana ketika sesuatu terjadi kepada anak kita. Ada pelajaran berharga yang boleh kita ambil dari sini. Banyak lagi yang boleh kita ambil, pelajaran yang sudah kita lalui di sepanjang tahun ini ya. Banyak. Kita punya waktu juga untuk menghubungi keluarga kita atau kawan-kawan kita, kerabat kita yang sudah lama tidak kita hubungi, tidak berjumpa dengan kita. Kita teringat, oh kawan saya ini sudah lama saya tidak jumpa, apa kabarnya? Bertanya kabar pada saudara-saudara yang jauh. Dan yang paling terpenting saat ini yang kita ambil pelajarannya, yang saya rasakan, gereja tutup, kita beribadah secara online. Jemaat-jemaat tidak boleh ke gereja. Ketika gereja kita tutup, gereja-gereja kecil bermunculan di seluruh pelosok Nusantara. Sebab setiap orang percaya, setiap jemaat Tuhan ikut beribadah secara online dari rumah mereka masing-masing. Jadi setiap rumah-rumah jemaat merupakan gereja-gereja kecil pada masa ini. Apakah itu pernah terpikirkan oleh kita? Dari setiap rumah-rumah di seluruh pelosok tanah air ini, bahkan juga di seluruh dunia saat ini, terdengar pujian, penyembahan, dan doa. Gereja tempat kita sekarang ini, gedung yang besar ini yang memuat begitu ramai orang, ratusan bahkan ribuan, tutup. Tetapi Tuhan buka gereja-gereja kecil di lain tempat, di seluruh pelosok, di seluruh dunia. Tuhan buka gereja-gereja kecil. Amin. Untuk rumah-rumah yang mungkin ahli keluarganya tidak semua datang ke gereja, tidak semua mau datang ke gereja, mungkin sebagian ada yang
tak sempat ke gereja ataupun belum terbuka hatinya mau datang ke gereja. Pada saat ahli keluarga yang lain ikut di dalam ibadah online di rumah, mau tidak mau pasti dia akan melihat. Dia akan lihat ibadah online yang sedang disaksikan oleh anaknya, mungkin istrinya, ibu bapaknya. Ada peluang, terbuka peluang bagi orang-orang yang belum pernah masuk ke gereja untuk mengikuti ibadah, untuk mendengar firman Tuhan. Ini satu pelajaran yang sangat berharga yang boleh kita ambil pada saat ini. Dalam situasi sekarang ini, mari pemain musik. Banyak perkara yang boleh kita ambil pelajarannya pada situasi sekarang ini. Tuhan mau kita belajar. Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, ada sesuatu, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Saya mengakui situasi sekarang ini memang sulit ya, memang sukar. Namun saya percaya rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan saya. Rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Dan Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi mari kita nantikan keindahan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita nantikan keindahan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Sebab rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan terindah buat kita. Dan selama kita masih di dalam situasi sekarang ini, jangan lupa belajar sesuatu dari apa yang kita alami sekarang ini. Belajar sesuatu. Tuhan ingin kita belajar sesuatu, dan kita pasti mendapat sesuatu. Serahkan hidup kita, segala perbuatan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya rencana kita terlaksana. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
terbaik bagi kami. Ketika kami melalui kesukaran, kesulitan dan penderitaan di dalam mengikuti rencana-Mu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan, supaya kami tetap tabah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, supaya kami tetap setia menantikan keindahan yang Tuhan sudah sediakan di balik semua penderitaan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau mengetahui rancangan yang terbaik untuk kami, dan Engkau sudah siapkan dari mula lagi rancangan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa di surga karena kami mempunyai Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Allah kami. Kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kami, dan jalan kami bukanlah jalan-Mu, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk waktu ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama-sama secara online. Terpujilah nama Tuhan untuk setiap yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami. Mari saudara-saudari semua, Bapak Ibu dimanapun kita berada pada saat ini, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita, bersama dengan kita, melindungi kita, memberkati kita, bahkan menguatkan kita melalui setiap keadaan, setiap situasi. Kami setia, supaya kami boleh setia sampai pada akhirnya menerima keindahan daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.